Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gusti Rahmani, NIM 2511600393 dari kelas XA Magister Ilmu Komputer. Di sini kita akan di sini saya akan mengerjakan tugas configuring initial switch setting. Eh, Baik, langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu adalah masuk ke privilege exec mode. Eh, Langsung saja kita masukkan perintahnya seperti yang tertera pada di sini kita sudah masuk ke switch 1 dan sudah masuk ke CLI tab. Lalu di sini langsung saja kita masuk ke privilege exec mode dengan mengetik enable lalu enter. Nah, di sini kita akan menampilkan konfigurasi switch yang sedang kita konfigur ini dengan perintah show running config. Lalu di sini kita akan enter saja sampai habis. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. How many fast Ethernet interface does the switch have? Jadi di sini ada 24 fast Ethernet yang dimiliki oleh switch ini. Lalu yang kedua, how many gigabit Ethernet interface does the switch have? Di sini tertera ada 2 gigabit Ethernet. Lalu lanjut ke yang ketiga, what is the range of values shown the VT lines? Di sini ada VT line 0 sampai 4 dan ada 5 sampai 15, yang mana jika dijumlahkan ini berjumlah 16 VT line. Lalu yang keempat, which command will display the current contents of non-volatile random access memory atau NVRAM? Jadi di sini untuk menampilkan konten yang ada di NVRAM kita menggunakan perintah show startup config. Nah, di sini tertulis startup config is not present. Nah, di pertanyaan kelima, why does the switch respond with startup config is not present? Dikarenakan belum ada konten yang dimasukkan ke dalam NVRAM. Jika ingin memasukkan konten ke NVRAM, maka kita harus menyalin semua konfigurasi yang kita lakukan, karena konfigurasi yang kita lakukan ini masuk ke dalam RAM, bukan NVRAM. Lalu langsung saja kita masuk ke part 2, yaitu yang pertama menambahkan nama ke switch. Sini langsung saja kita gunakan perintah configure terminal lalu enter. Di sini kita beri nama hostname S1. Lalu kita keluar dari configure terminal, exit, lalu enter lagi. Nah, di sini switchnya sudah berubah menjadi S1. Lalu selanjutnya kita akan mengamankan akses ke konsol lain dengan membuat password. Jadi langsung saja configure terminal, enter, line console 0, lalu enter. Di sini kita buat passwordnya menjadi let me in. Lalu kita masukkan perintah login, lalu exit. Nah, di sini kita sudah membuat password. Lalu selanjutnya di step 3 kita akan memastikan password itu sudah aktif. Di sini kita akan keluar dari config, lalu enter. Di sini kita akan keluar lagi dari exec mode. Nah, kita sudah keluar dari privilege exec mode. Nah, jika password tersebut sudah aktif, maka di sini akan muncul user access verification dan meminta password. Kita masukkan password yang sudah kita buat, yaitu let me in, lalu enter. Berarti di sini passwordnya sudah berhasil.
Selanjutnya kita akan membuat password untuk privilege mode, untuk masuk ke privilege mode. Ini langsung saja kita ikuti langkahnya. Pertama, enable untuk masuk ke privilege exit mode, configure terminal. Di sini kita akan menyeting enable password, yang dimana itu adalah perintah untuk masuk ke privilege exit mode. Enable password C1 C0. Lalu di sini kita akan keluar, exit, enter, exit. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba password untuk masuk ke privilege mode yang sudah kita buat. Di sini kita akan memasukkan password yang pertama, yaitu let me in. Lalu kita akan enable. Nah, di sini diminta password, langsung saja kita masukkan password yang sudah kita buat tadi, C1SC0. Nah, di sini sudah berhasil ya, passwordnya sudah aktif. Lalu kita bisa memverifikasi semua konfigurasi yang sudah kita lakukan dengan perintah show running config. Nah, di sini terlihat ya password yang sudah kita, dan juga konfigurasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama tadi ada password untuk masuk ke konsol lain. Di sini sudah ada let me in, lalu di sini sudah ada password untuk masuk ke privilege mode. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke step yang keenam, yaitu step yang keenam adalah configure an encrypted password to secure access to privilege mode. Di sini kita akan membuat password yang terenkripsi untuk masuk ke privilege mode. Di sini langsung saja kita akan configure terminal. Lalu kita enable secret. It's a secret. Ini adalah password baru yang sudah terenkripsi, maka kita akan enter, lalu exit. Nah, untuk melihat password yang sudah dienkripsi tadi, kita akan melakukan perintah show running config kembali untuk melihat password yang sudah dienkripsi. Jadi di sini langsung saja show running config. Lalu kita enter sampai habis. Baik. Nah, di sini passwordnya sudah terenkripsi. Passwordnya sudah terenkripsi sesuai yang sudah kita lakukan tadi. What is displayed for enable password? Ya, seperti yang kita bisa lihat di sini adalah tulisan ini, tulisan dan simbol bercampur, ada juga huruf besar. Why is the enable secret password displayed differently from what we configure?
karena kita membuat password ini terenkripsi, maka dia tidak akan tertampil di eh, apabila kita melakukan perintah show running config. Nah, lalu eh, kita akan lanjut ke step yang 8. Ini adalah menenkripsi enable password dan console password. Uh, kita akan melakukan enkripsi terhadap password yang masih terlihat ya. Di sini ada enable password dan line console password yang masih terlihat. Kita akan melakukan enkripsi. Kita akan masuk ke configure terminal, lalu service password encryption, service password encryption, lalu enter, lalu exit. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat apakah semua passwordnya sudah terenkripsi atau belum. Maka kita akan melakukan perintah show running config, lalu enter. Terlalu banyak. Nah, di sini untuk password console line sudah terenkripsi, lalu untuk password enable juga sudah terenkripsi dengan baik. Ya, oke. Kita akan masuk ke part ketiga, yaitu configure MOTD banner. Configure a message of the day banner. The Cisco iOS command set includes a feature that allows you to configure message that anyone logging onto the switch sees. These messages are called message of the day or MOTD banner, and close the banner text in quotation or use a delimiter different from any character appearing in the MOTD string. Jadi di sini kita akan membuat message of the day yang akan tertampil ketika kita akan masuk ke dalam switch. Jadi langsung saja di sini kita akan config terminal. Lalu kita tuliskan perintah banner MOTD. Kita tambahkan tanda petik, this is a secure system, authorized access only. Lalu di sini kita akan enter, exit. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, when will this banner will be displayed? Pesan ini akan tertampil di awal ketika kita akan masuk ke dalam switch. Seperti yang bisa dilihat di sini ada this is a secure system authorized access only. Ya, langsung saja di sini kita masukkan kembali passwordnya, let me in, lalu enable, it's a script. Nah, kita sudah masuk ke dalam switch dan sudah masuk kembali ke privilege exec mode. Nah, why should every switch have a MOTD banner? Jadi di sini ada pertanyaan mengapa setiap switch harus memiliki message of the day banner. Di sini MOTD digunakan untuk menyampaikan peringatan ataupun menampilkan sebuah pesan kepada user bahwa switch ini
hanya bisa diakses atau digunakan oleh orang-orang tertentu, tidak bisa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita sudah membuat konfigurasi ke dalam sebuah switch. Nah, lalu kita akan masuk ke part 4, yaitu menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat ke dalam NVRAM. Jadi di sini kita akan jadi pertama kita akan memverifikasi apakah konfigurasi yang kita lakukan sudah akurat dengan show running config. Baik, kita lihat tadi kita sudah melakukan konfigurasi host name menjadi S1 atau switch name menjadi S1, lalu menambahkan console password. Di sini sudah ada console password, lalu menambahkan enable password. Di sini juga sudah ada, lalu menambahkan password rahasia yang terenkripsi untuk masuk ke privilege exec mode. Di sini juga sudah ada, lalu selanjutnya kita sudah menenkripsi semua password yang tertampil. Di sini ada line console password yang sudah dienkripsi dan juga enable password yang sudah dienkripsi. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasi ini ke dalam NVRAM dengan perintah copy running config startup config. Lalu kita enter. Di sini kita enter. Nah, dia sudah menyimpan ke dalam NVRAM. Lalu di sini ada pertanyaan, which command will display the content of NVRAM? Ya, komennya adalah seperti yang sudah kita ketikkan di awal tadi, yaitu show startup config. Nah, di sini sudah ada. Show startup config. Ya, semua sudah tersimpan sebagaimana kita melakukan konfigurasi di RAM. Ya, konfigurasi di RAM. Nah, ini kita bisa lihat di sini semuanya sudah terrecord. Are all the changes that were entered recorded in the file? Ya, semua yang sudah kita rubah tersimpan dengan baik di dalam file yang sudah kita buat. Nah, itu untuk switch 1, dan untuk switch 2 kita akan kembali menyeting dari awal seperti yang kita lakukan tadi untuk di switch 2. Jadi kita akan melakukan setting di switch 2. Ini kita exit. Nah, oke, sudah kita tutup. Lalu kita buka switch 2. Kita masuk ke CLI-nya. Kita akan menyeting dari awal kembali.
Oke, yang pertama enable, lalu yang kedua adalah show running config. Kita enter sampai habis. Lalu kita masukkan nama switch, configure terminal, enter, hostname. Sini kita beri nama switch ini menjadi S2, lalu enter, lalu exit. Nah, di sini switchnya sudah berubah menjadi namanya menjadi S2. Kita akan mengamankan akses ke konsol lain. Configure terminal line console 0 password let me in login. Lalu sini kita exit, lalu exit lagi. Kita coba passwordnya, let me in. Di sini sudah berhasil. Lalu kita akan lanjut ke mengamankan akses ke privilege mode dan enable configure terminal, enter, enable password C1 go, exit, exit lagi. Jadi kita akan masuk menggunakan password pertama yang diminta untuk masuk ke konsol lain, let me in. Lalu kita akan masuk ke privilege mode, enable. Sini diminta password, kita masukkan passwordnya go. Sudah masuk, berhasil. Lalu kita akan melihat konfigurasi yang sudah kita lakukan. Show running config. Kita enter sampai habis. Di sini tadi kita sudah menambahkan line console password let me in dan juga enable password Cisco serta hostname S2. Terus selanjutnya kita akan masuk ke step 6, yaitu menambahkan password untuk masuk ke enable yang terenkripsi. Config terminal, di sini enable secret, it's a secret, enter, exit. Lalu kita exit lagi. Kita akan mencoba password yang sudah dibuat, let me in. Dari sini enable. Nah, di sini kita sudah mengganti passwordnya tadi. Jadi it's a secret. Kita sudah masuk. Dan untuk melihat perubahannya, kita akan melakukan show running config. Lalu kita enter sampai bawah. Kita
enter sampai bawah. Di sini kita lihat enable secret tertampil seperti ini. Yang artinya password ini sudah berhasil, password ini dibuat dengan dienkripsi. Lalu kita akan mengenkripsi juga password yang client console serta password yang enable yang masih tertampil dengan config terminal service password encryption. Sini sudah, lalu kita exit untuk melihat apakah semua password sudah sudah terenkripsi atau belum. Maka kita akan show running config, lalu enter. Ya, di sini kita sudah lihat line console password sudah terenkripsi, lalu enable password juga sudah terenkripsi. Selanjutnya kita akan masuk ke part ketiga, yaitu configure MOTD banner dengan configure terminal. Kita tulis di sini banner MOTD. This is a secure system auto access only. Lalu enter, exit. Kalau kita exit, kita lihat apakah pesannya sudah aktif. Ya, di sini pesannya sudah aktif. Kita masukkan password yang pertama, yaitu let me in, lalu it's a, lalu kita masukkan enable terlebih dahulu, enable. Lalu di sini diminta password, kita masukkan a secret. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menyimpan kembali konfigurasi yang sudah kita lakukan di switch 2 ini ke dalam nvram. Jadi langsung saja kita masukkan perintah di sini, copy running config startup config. Lalu kita enter. Di sini sudah oke. Lalu kita bisa melihat dengan cara show startup config. Kita enter sampai bawah. Oke, nah, di sini sudah selesai untuk melakukan konfigurasi ke switch 1 dan switch 2. Di sini juga completion sudah menunjukkan angka 72/72 dan juga yang menandakan konfigurasi ini berhasil kita lakukan semua. Ya, baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.